Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita masuk di minggu yang kedua dan kita tetap bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena berkat anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak untuk kita semua tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali kami datang. Kami bersyukur oleh karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa melawat kami sampai pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kami bersama keluarga mengadakan satu persekutuan yang indah untuk memuji memuliakan Tuhan, terlebih untuk mendengar suara firman Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi kami Bapa, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi bagian yang terbaik di dalam hidup kami. Hidup kami semakin hari semakin disempurnakan dan hidup kami dapat berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, mari kita renungkan sejenak salah satu tokoh di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Saul sebagai Raja Israel yang pertama, saudara. Kita melihat bahwa bangsa Israel dipimpin oleh beberapa tokoh hamba Tuhan. Yang pertama adalah Saul, yang kedua Daud, yang ketiga Salomo, dan seterusnya. Namun mari kita lihat bagaimana perbedaan Saul di dalam pemerintahannya pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, bersama Tuhan kita kalahkan segala kecemasan dan ketakutan. Mari kita melihat firman Tuhan, kita membaca terlebih dahulu di dalam firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, lalu ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir dalam perikop itu, saya bacakan demikian, kitab 1 Samuel pasal 17, ayat yang ke-4 sampai 7. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan baunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa, tukang petenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Langsung saya baca ayat yang ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan salah satu bukti, saudara, bahwa Saul sebagai pemimpin yang mengalami satu peperangan bersama dengan bangsa Israel, menghadapi laskar-laskar yang kuat, yaitu yang namanya bangsa Filistin. Kalau kita lihat, saudara, bahwa peperangan Israel dengan Filistin ini secara terus-menerus, karena bangsa Filistin selalu ingin menguasai, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita melihat di dalam kebenaran ini, mengapa pada waktu Saul mendengar perkataan akan menghadapi laskar yang paling besar pada waktu itu yang namanya Goliat, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, ayat yang ke-11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, memang ini berbeda bagaimana Daud dengan Saul dalam pemerintahannya sebagai pemimpin, sebagai Raja Israel yang kedua dan yang ketiga, saudara. Jelas bahwa di sini
Saul sebagai pemimpin, sebagai seorang tokoh untuk membawa bangsa Israel, bukan mengandalkan Tuhan. Tidak hidup bersama dengan Tuhan, saudara. Kalau kita lihat, saudara, justru orang-orang Filistin yang masih mengandalkan berhala-berhala mereka, tidak hidup di dalam Tuhan. Tetapi justru disinilah Saul mengalami satu kecemasan yang luar biasa dan ketakutan dalam menghadapi peperangan. Kalau kita lihat, saudara, laskar yang paling besar, yang paling gagah perkasa, yang namanya Goliat, saudara. Tetapi kalau kita lihat, setelah Saul dia dilengserkan oleh Tuhan dan dipimpin oleh Daud, maka Daud mengalami satu kemenangan dan bisa membunuh Goliat. Nah, mengapa, saudara? Kalau kita lihat bahwa Saul tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan, pemimpin yang tidak takut kepada Tuhan, sehingga pada waktu mengalami peperangan terjadi, saudara, dia mengalami satu kecemasan yang luar biasa, satu ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kondisi di negara kita, di lingkungan masyarakat kita, yang namanya pandemi ini, saudara, COVID-19, ini saya membayangkan seperti kita ini sedang mengadakan satu peperangan, satu konfrontasi yang luar biasa, saudara. Karena apa? Yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, yang membuat banyak orang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi peperangan, konfrontasi seperti ini, saudara? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, saudara. Bersama dengan Tuhan, kita kalahkan segala kecemasan, apapun, ya, dari mana sumbernya kecemasan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam menyikapi kondisi-kondisi yang seperti ini, jangan kita merasakan cemas yang berlebihan, sehingga iman kita ini menjadi lemah, pengharapan kita menjadi pudar, dan kita menjadi orang-orang yang kalah. Akhirnya kita menyerah karena keadaan dan kondisi seperti ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Banyak orang yang saat-saat seperti ini mengalami kecemasan. Banyak orang yang hartanya berlimpah-limpah juga punya kecemasan tersendiri. Dan banyak orang yang mengalami kecemasan karena masa depan, karena masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan dan sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kecemasan bisa menimbulkan sikap hidup yang ragu-ragu, yang penuh dengan ketakutan. Orang ragu-ragu berarti orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan. Kalau kita lihat orang yang dikuasai dengan kecemasan, menimbulkan banyak penyakit, kelemahan tubuh secara fisik, saudara, secara terus menerus. Maka kecemasan itu akan menggerogoti, akan melumpuhkan, akan menghancurkan manusia. Itu sebabnya kita bersyukur Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan sukacita yang luar biasa dari Tuhan sebagai obat yang manjur. Ya, sukacita itu yang bisa mengalahkan kondisi apapun. Sukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tokoh yang namanya Saul ini. Dia mengalami satu kekalahan oleh karena kecemasan, karena ketakutan pada waktu menghadapi peperangan. Mengapa? Karena tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara, dengan jelas bahwa Saul hidup tidak dengan Tuhan, tetapi dengan roh-roh yang lain. Apalagi pada waktu roh Tuhan keluar dari Saul, maka Saul menjadi lemah dan tidak berarti. Dan justru seperti itulah Saul akhirnya dikuasai oleh roh jahat. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini patutlah kita bersyukur karena Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita setiap saat.
tubuh dan darah Tuhan yang menjamin kekuatan, keselamatan, kesembuhan, kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Kecemasan dapat kita tangani, kita atasi dengan penuh kebenaran secara alkitabiah. Karena banyak firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini hidup takut akan Tuhan, hidup selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita melihat kecemasan yang bisa kita atasi pada waktu menyerang, menguasai kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, saudara, kita belajar bahwa orang yang menjadi cemas, orang yang mengalami satu ketakutan yang berlebihan karena dia terputus hubungan dengan Tuhan. Dia terpisah persekutuan dengan Tuhan. Dia terputus hubungan dengan Tuhan, saudara. Mari kita melihat di dalam peristiwa Adam dan Hawa, saudara. Pada waktu di Taman Eden, saudara. Kita lihat hidup penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan. Satu komunikasi pribadi Allah dengan Adam dan Hawa pada waktu itu. Tetapi setelah Adam dan Hawa, dia tidak taat lagi kepada Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan. Saudara, akhirnya dia melanggar. Maka jatuhlah di dalam dosa. Dan kita lihat, saudara, Adam dan Hawa mulai ada satu kecemasan, ketakutan yang luar biasa, saudara. Dan kecemasan itu kalau kita lihat baru dimulai pada waktu dia diusir dari Taman Eden. Satu ketakutan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Sekalipun kecemasan itu merupakan satu gejala umum. Dan banyak orang yang mengalami masa-masa yang cemas seperti ini, saudara. Ya, banyak orang yang kaya dengan kekayaannya yang luar biasa, tetapi mereka dipenuhi dengan kecemasan. Kalau saya membacakan satu ayat firman Tuhan yang dari Amsal pasal 15 ayat yang ke-16. Amsal 15 ayat yang ke-16. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Nah, ini membuktikan, saudara, bahwa banyak orang yang dipercayakan Tuhan dengan berbagai macam kekayaan duniawi, tetapi justru membuat hidupnya tidak tenang, tidak ada damai dan sejahtera, saudara. Tetapi justru mengalami satu kecemasan yang secara terus-menerus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita belajar. Kecemasan yang membuat manusia ini akhirnya dia takut, dia menjadi bingung. Karena apa? Saya sadar bahwa manusia penuh dengan keterbatasan, saudara. Ya. Kita menyadari bahwa keterbatasan kita sebagai manusia, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, saudara. Kecuali kalau kita mau mengandalkan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap kepadanya. Tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita belajar. Hubungan yang terputus dengan Tuhan, persekutuan yang terpisah dengan Tuhan, ini membuat manusia mengalami satu kecemasan dan ketakutan yang luar biasa, saudara. Sehingga banyak orang akhirnya menjadi lemah iman mereka. Tidak punya pengharapan lagi untuk masa depannya. Manusia mengalami stres, mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Bahkan banyak yang mengakhiri di dalam hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, itu sebabnya mari kita belajar. Bersama Tuhan, kita kalahkan segala kecemasan dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada. Apalagi dalam masa-masa yang sulit seperti hari-hari ini, saudara. Pandemi COVID-19 masih terus-menerus menggerogoti dalam segi kehidupan manusia. Melemahkan, menghancurkan, dan untuk mematikan manusia. Tetapi puji Tuhan, haleluya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita belajar. Yang kedua, bersama dengan Tuhan kita kalahkan dari segala kecemasan. Karena apa? Karena kita memiliki pertolongan yang benar.
pertolongan yang baik, yang terbaik, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11, saudara. Mari kita melihat di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 7 ayat, kalau kita membaca mulai ayat yang ke-9, saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah dibiarkan meminta-minta, saudara. Tetapi orang-orang benar adalah orang-orang yang dipelihara, yang diberkati, bahkan dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya bersama dengan Tuhan, kita hancurkan, kita kalahkan segala kecemasan yang melemahkan iman kita. Karena apa? Karena kita punya sumber pertolongan yang benar, pertolongan yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kepada anak-anaknya, dia memberkati, dia menolong. Ya, sampai hari ini bagaimana kita merasakan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Kalau kita melihat juga di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-28, saudara, Tuhan menawarkan kepada setiap manusia pertolongannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini membuktikan saudara bahwa Yesus sebagai Bapa kita yang ajaib, dia membuka tangan siapapun yang membutuhkan pertolongan dalam masa-masa yang sulit seperti ini, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada artinya, saudara. Hidup kita ini lemah, tidak ada kemampuan apapun. Dan juga di dalam kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-7, yaitu orang yang takut akan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Kita lihat saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi segala macam kejahatan dan hidup bersama dengan Tuhan, itulah sumber pertolongan kita. Lalu kita lihat saudara, yang ketiga saudara, mengapa manusia mengalami banyak kecemasan, ketakutan yang luar biasa, saudara? Karena sumber pertolongannya adalah salah, tidak benar, saudara. Kalau kita melihat sebagian orang mencari pertolongan ya melalui okultisme, pergi ke gunung-gunung, horoskop, perdukunan, paranormal, kepada benda-benda yang dianggap jimat, opo-opo dan sebagainya, saudara. Mereka mengandalkan okultisme, kuasa gelap, seperti itu, perdukunan, paranormal. Kalau kita lihat, saudara kasih Tuhan, dianggap mereka itu bisa menolong dirinya, memberikan kekuatan, kemampuan, dianggap memberikan harta kekayaan, saudara. Ternyata semuanya ini adalah salah. Menganggap jalan orangnya itu benar, tetapi ujungnya menuju maut. Banyak orang yang seperti itu, seolah-olah mereka mencari pertolongan, dianggap benar hal-hal dengan cara-cara duniawi seperti itu, tetapi akhirnya justru menyesatkan, bahkan membinasakan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, juga banyak orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan melalui pelarian terhadap obat-obatan, narkoba, seks bebas, dan segala macam kriminalitas, saudara. Kalau kita lihat, banyak orang yang melakukan pelarian diri terhadap hal-hal yang sangat membahayakan dirinya. Ya, mungkin obat-obatan, narkoba, seks bebas,
yang dianggap membawakan satu kedamaian, kebahagiaan, keselamatan saudara. Tetapi justru itu yang menghancurkan hidup manusia. Dan puji Tuhan, oleh karena mereka mengkonsumsi narkoba seperti itu, membuat dirinya adalah mengalami satu kecemasan yang luar biasa, mengalami ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Tetapi akhirnya justru ini sangat menyesatkan dan menghancurkan banyak manusia masa depan mereka. Itu sebabnya pertolongan kita ini bukan dari cara-cara duniawi yang seperti itu, tetapi pertolongan kita ini adalah dari Tuhan. Kalau pagi hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mengalami masa-masa yang sulit sekalipun saudara, tetapi mari kita belajar andalkan Tuhan, percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan banyak pelarian-pelarian manusia untuk mencari ketenangan, untuk mencari kemenangan, untuk menghancurkan segala kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi semuanya ini adalah sia-sia, tidak ada artinya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Selama kita lihat Raja Saul, dia tetap mengandalkan kuasa gelap, roh jahat, mengandalkan kemampuannya. Terbukti bahwa Saul dan bangsa Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Dan panglima yang tertingginya adalah Goliat. Tetapi setelah itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Saul digantikan oleh Daud, Raja Israel yang kedua, saudara. Daud yang masih muda, dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi pemimpin. Dan peperangan yang pertama, yaitu melalui Goliat itu, bisa dihancurkan, bisa dipatahkan, dibunuh. Dan Daud bersama bangsa Israel mengalami satu kemenangan. Dan seterusnya Bapak Ibu, termasuk digantikan oleh Salomo dan seterusnya. Kemenangan-kemenangan ini terjadi tidak lepas dari campur tangan Tuhan, tidak lepas dari pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ya, sehingga bangsa Filistin selalu dihancurkan, dipatahkan, saudara, karena orang Filistin tetap mengandalkan, yaitu berhalanya, kuasa jahatnya, seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini layaklah kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Haleluya, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang ajaib, yang terus-menerus memberikan kemenangan kepada kita, pertolongan dan pemeliharaan yang luar biasa. Mari dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita memiliki sumber pertolongan yang sudah teruji dan sudah terbukti, saudaraku yang kasih Tuhan, dan dapat diandalkan, yaitu sumber pertolongan kita ini hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya percaya kita banyak pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Ya, pada waktu kita terpisah dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, tidak ada kekuatan apapun. Justru hidup kita ini akan dilemahkan oleh karena kondisi, sehingga muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, dan itu terus-menerus, sehingga banyak manusia akhirnya jatuh, mengalami kesakitan. Itu sebabnya mari kita andalkan Tuhan. Saudara, kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita yakin bahwa Ia adalah Tuhan yang menolong kita untuk mengatasi dilema kehidupan kita, untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Mari kita percayakan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Kalau saya mempelajari bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, sekalipun banyak menghadapi tantangan yang berat, menghadapi cobaan, ya, menghadapi peperangan sekalipun, tetapi para hamba Tuhan, para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan itu selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat juga
Di sekitar kita banyak orang yang mengandalkan okultisme, pertolongan yang di luar Tuhan, yang sumbernya daripada kuasa gelap, yang dianggap itu bisa menjamin menolong kehidupan manusia, yang membawa keberhasilan, kekayaan manusia. Tetapi toh akhirnya dia mengalami satu kebinasaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya percaya setiap kita juga menghadapi masalah, menghadapi beban berat, kondisi-kondisi yang membuat kita cemas. Karena apa, saudara? Karena inilah peperangan. Kalau kita lihat Saul, dia berperang dengan Goliat, berperang menghadapi orang Filistin. Secara kasat mata, dia bisa melihat musuhnya itu dihancurkan. Tetapi Saul mengalami kekalahan. Nah, kalau kita mengamati kondisi yang sekarang ini, kita sedang berperang, saudara. Kita berperang. Lawan kita, musuh kita ini tidak bisa dilihat secara kasat mata, saudara. Ya, yang namanya virus corona, pandemi COVID-19 ini. Ya, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya kita cakap melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan Bapak Ibu, akan memberikan semangat, kekuatan yang baru dalam menghadapi segala hal, kondisi-kondisi yang seperti ini. Mari kita tetap bergantung, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu setia, Dia adil, saudara. Dia membuka tangannya untuk mengundang kita semua untuk datang. Ingat, saudara, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan hidup kita terputus, terpisah dengan Tuhan. Kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi orang yang kalah. Tetapi mari, Dia sebagai pembela kita, Dia sebagai Tuhan yang terus-menerus membela kita, yang menopang kita dengan kekuatannya. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, saudara. Dia merancang yang terbaik demi masa depan kita ini yang penuh pengharapan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Mari kita tetap optimis, kita semangat, kita cakap lakukan perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah kepala gereja kita, gembala yang agung, gembala yang setia, mendampingi kita sampai kapanpun. Biarlah firman Tuhan akan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita sejenak berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami disegarkan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kuasa Roh Kudus yang senantiasa memeteraikan kebenaran ini menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami, dalam menghadapi masa-masa yang sulit, dalam kondisi yang berat seperti ini Tuhan. Namun kami bersyukur punya Tuhan Yesus sebagai pembela kami. Kami cakap melakukan segala perkara-perkara yang ajaib, yang besar bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menjamin kemenangan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hidup kami, sehingga tidak sekedar kami menjadi pendengar yang baik, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah firman yang hidup. Kami sudah berdoa, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita kembali mempersembahkan yang terbaik lewat persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan apabila ada Bapak Ibu jemaat yang rindu untuk mengembalikan milik Tuhan dalam persepuluhan, mari kita persembahkan dengan sukacita, dengan disertai dengan berkat Tuhan. Silakan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk mempersembahkan korban syukur kita dan mengembalikan milik Tuhan lewat persepuluhan dengan diiringi masing-masing pujian dari keluarga yang sudah ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.